Halo semuanya, selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Ini adalah video segmen terakhir dalam semester ini, ya. Di mana sekarang kita akan membahas mengenai beberapa variasi atau pengembangan dari rancangan dasar percobaan faktorial dua level yang sudah kita pelajari di segmen sebelumnya. Mari kita mulai. Selamat ber, ber, selamat ber, Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa variasi yang bisa kita terapkan pada percobaan faktorial penuh dua level atau percobaan dua pangkat K. Yang pertama adalah situasi di mana percobaan dua pangkat K tadi itu dijalankan tanpa replikasi. Ini maaf, ini dua pangkat K bukan dua K ya. Nah, percobaan tanpa replikasi atau sering diberi notasi N sama dengan 1, ini seringkali terpaksa dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Misalkan percobaannya terlalu lama, atau keterbatasan dana untuk melakukan percobaan tersebut menggunakan replikasi duplo atau triplo bahkan. Ya. Nah, sementara keberadaan replikasi tersebut mutlak diperlukan untuk mengukur galat percobaan yang sebenarnya atau true error istilahnya. Ya. Sehingga kalau percobaan N sama dengan 1 ini Anda paksakan untuk diolah datanya dengan percobaan ANOVA dengan menggunakan model regresi yang lengkap, maka Anda akan kekurangan derajat kebebasan. Intinya Anda tidak bisa menghitung SS error kalau N-nya sama dengan 1 dan model regresi yang Anda minta di dalam ANOVA adalah model yang lengkap. Maka solusinya bagaimana? Ada dua pilihan. Sebetulnya ini bukan berarti Anda harus menjalankan satu atau dua. Banyak orang melakukan kombinasi antara satu dan dua secara sekaligus. Ya. Yang pertama adalah Anda susun terlebih dahulu plot efek atau efek plot. Intinya ini adalah diagram yang berisikan nilai-nilai efek. Silakan kalau Anda lupa definisi efek apa, silakan lihat video-video segmen sebelumnya ya yang pada saat kita membahas mengenai percobaan faktorial. Ada 3 jenis plot efek yang bisa Anda pilih. Yang sebelah kiri ini adalah Pareto, yang di tengah adalah normal, dan yang di sebelah kanan adalah half normal atau setengah normal. Normal maksudnya titik-titik data ini adalah nilai efek tadi ya, digambarkan dalam koordinat probabilitas normal. Nah, apa yang kita cari dari sini? Yang kita lihat adalah mana variabel-variabel atau mana efek-efek yang tidak signifikan, itu yang kemudian kita buang. Dibuang maksudnya apa? Pada saat Anda melakukan ANOVA, maka efek-efek yang tidak signifikan ini Anda keluarkan dari model matematiknya. Oh iya, sebagai catatan, untuk menyusun gambar-gambar ini, plot effects ini, Anda tidak perlu melakukan prosedur ANOVA. Ya, jadi sekali lagi, grafik-grafik ini tidak memerlukan penuntasan prosedur ANOVA untuk menyusunnya. Ya. Kemudian, dalam menyisihkan efek-efek yang tidak signifikan, Anda juga bisa memperhatikan prinsip sparsity of effects, di mana semakin tinggi order suatu efek, umumnya semakin berkurang keberartiannya. Umumnya, tolong digarisbawahi kata umumnya, karena sepenuhnya bergantung pada data Anda. Saya sudah pernah melakukan analisis terhadap data yang dipublikasikan dalam satu makalah jurnal ilmiah. Ternyata efek yang ordernya lebih tinggi justru lebih signifikan daripada yang ordernya rendah. Jadi ini umumnya ya, belum tentu kelakuannya memang demikian. Oke. Nah, ini satu contoh kasus untuk percobaan dengan N sama dengan 1. Konteksnya tidak penting, saya tampilkan saja datanya ya. Ada 4 faktor, A, B, C, dan D. Kemudian Y adalah hasil percobaannya. Oke. Tidak ada replikasi, Anda perhatikan di sini. Ya, jadi jumlah tempuhannya ada 16 dan tidak ada replikasi. Kemudian
Nilai-nilai efeknya saya plot dalam bentuk normal probability plot. Ya. Ini kebetulan saya menggunakan software Minitab untuk membuat plot ini ya. Dan Minitab terutama versi yang relatif baru itu secara otomatis menandai mana efek-efek yang signifikan diberi tanda titik-titik yang berwarna merah ini. Ya. Jadi di sini yang diduga berarti adalah efek utama A, efek utama C, efek utama D, kemudian interaksi dua arah AC dan AD. Sisanya diperkirakan tidak akan signifikan. Lantas langkah berikutnya apa? Anda lakukan ANOVA hanya dengan melibatkan efek-efek ini. Ya, maka Anda dapat tabel ANOVA yang ada di sebelah kanan. Oke. Dan Anda lihat sekarang p-value-nya semuanya menunjukkan bahwa kelima efek ini signifikan, sangat signifikan bahkan. Ya. Oke. Jadi ini contoh pertama. Sekali lagi ya, percobaan N sama dengan 1. Dalam prakteknya ini memang cukup sering dilakukan orang karena keterbatasan sumber daya. Anda tidak bisa melakukan ANOVA dengan menggunakan model lengkap. Istilahnya full model ANOVA analysis. Itu nggak mungkin dilakukan. Ya. Jadi secara a priori, Anda harus menghilangkan sebagian dari efek-efek yang mungkin tercakup oleh model. Oke, jadi nggak mungkin Anda mendapatkan model lengkap lah, pendeknya begitu. Ya. Kemudian variasi berikutnya adalah penambahan tempuhan titik tengah atau center point run. Ini adalah satu fitur yang amat sangat berguna dari percobaan faktorial. Ya. Kegunaan apa saja dari tempuhan titik tengah tersebut? Yang pertama, Anda bisa mendapatkan estimasi SS error tanpa harus melakukan aplikasi total dari semua tempuhan percobaan. Jadi, Anda bisa menambahkan beberapa kali replikasi center point run saja pada suatu percobaan N sama dengan 1. Jadi, Anda tidak perlu mengulang semua kondisi, yang diulang hanya tempuhan tengahnya saja. Dan itu sudah cukup untuk menghitung true error. Ya. Kemudian Anda bisa memanfaatkan tempuhan tengah sebagai tempuhan kendali atau control runs. Ya. Jadi kalau Anda tempatkan sebagai tempuhan kendali, maka pastikan bahwa tempuhan tengah ini Anda jalankan di awal, di tengah-tengah, dan di akhir percobaan. Ya. Ini untuk memeriksa stabilitas dan juga presisi percobaan Anda. Ya. Karena kan harusnya hasilnya sama. Ya. Misalkan center point ini saya ulangi 3 kali misalkan. Saya lakukan di awal, di tengah, dan di akhir percobaan. Ya. Karena yang diukur kondisinya sama, harusnya hasil pengukurannya pun juga identik. Ya. Sehingga seberapa konsisten hasil dari tempuhan kendali di awal, di tengah, dan di akhir percobaan itu mencerminkan stabilitas percobaan saya. Mungkin saja ada sesuatu yang bergeser selama percobaan. Istilah statistikanya adalah terjadi drift. Misal, ada metode pengukuran yang memerlukan keterampilan dari pelaksana percobaannya. Sehingga dengan berjalannya percobaan, mungkin keterampilan si pelaksana percobaannya ini bertambah. Pertambahan keterampilan belum tentu sesuatu yang baik, karena itu pasti akan menggeser hasil pengukurannya. Ya. Atau misalkan ada satu zat yang digunakan dalam percobaan mengalami degradasi. Dari awal sampai akhir percobaan, komposisi kimianya berubah. Ya. Sehingga itu pun juga bisa berpotensi mengganggu percobaan Anda. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa ketidaklinier. Kemudian yang ketiga adalah untuk memeriksa adanya kelakuan tidak linier dari respons percobaan. Atau istilah bahasa Inggrisnya adalah curvature dari respons. Meskipun ingat, tetap model yang diperoleh adalah model linier. Ini tetap percobaan linier, bukan percobaan non-linier. Oke? Secara praktis, biasanya kita pilih satu kondisi dasar yang sudah familiar sebagai tempuhan titik tengah. Ya. Jadi, nah ini ada tempelan di sebelah kanan ya. Karena Anda bisa lihat banyak sekali kegunaan dari tempuhan titik tengah, maka saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan tempuhan titik tengah bila mana memungkinkan. Ya. Oh iya, ada catch-nya nih ya. Apa syarat untuk bisa menambahkan tempuhan titik tengah? Ya. Kalau Anda jeli melihat, ya, dan kalau Anda ingat bagaimana kita menyatakan level dengan variabel terkodekan, ya, level rendah kita nyatakan sebagai -1, level tinggi sebagai +1. Dan bahwa kalau faktor percobaan yang bersifat kualitatif atau kategorik, maka
antara min 1 dengan plus 1 tidak ada makna ordinalnya. Ya, kalau kita perpanjang konsep tadi ke tempuhan titik tengah hanya bisa Anda jalankan untuk variabel yang sifatnya kuantitatif. Untuk variabel kualitatif ini tidak ada artinya. Ya. Contoh yang gampangan saja. Misalkan variabelnya adalah jenis katalis, ya, katalis tipe A dan tipe B. Nah, terus nilai tengahnya apa kan nggak ada artinya. Masa setengah B kan nggak ada artinya. Ya, oke. Oke, ini contoh kasus percobaan dua pangkat K dengan titik tengah, ya, di mana percobaan ini melibatkan reaksi kimia yang dijalankan pada skala laboratorium. Kemudian responsnya adalah persentase konversi reaktan dan faktor percobaannya adalah waktu dan temperatur reaksi. Oke. Karena dicurigai bahwa konversi reaktan tadi kelakuannya tidak linier, maka ditambahkan 3 kali replikasi tempuhan titik tengah. Ya. Jadi yang ada di tabel di bawah ini adalah matriks percobaan lengkap dengan hasil percobaannya. Ya. Dari tempuhan nomor 1 sampai nomor 4, ini adalah tempuhan sudut atau istilah statistikanya adalah tempuhan faktorial. Factorial range. Ya. Jadi factorial range-nya tidak direplikasi, N sama dengan 1. Ya. Yang direplikasi hanya tempuhan titik tengah. Ya. Dan ini adalah hasilnya. Oke, 1, 2, replikasi 1, 2, dan 3. Oke. Kita lihat sekarang hasil ANOVA-nya. Nah, ini adalah ANOVA yang dijalankan dengan model lengkap. Tidak ada suku model, tidak ada efek yang saya buang. Semuanya keluar, ya. Jadi p-value-nya bisa terhitung. Meskipun tidak semua kondisi tempuhan saya ulangi, yang direplikasi hanya titik tengahnya saja. Oke. Nah, kemudian seandainya saya menggunakan tingkat keyakinan 95% atau alfa 5%, interpretasinya seperti biasa. Waktu reaksi signifikan, temperatur reaksi juga signifikan, ya 0,038 p-value-nya. Interaksinya tidak signifikan, p-value-nya jauh di atas 0,05. Kemudian curvature-nya 0,098, perhatikan ya. Kalau Anda bekerja pada alfa 5%, artinya respons percobaan itu tidak menunjukkan ketaklinieran. Ya, itu cara yang muter-muter dari mengatakan bahwa artinya respons percobaannya linear kalau Anda menggunakan alfa 5%. Tetapi kalau Anda menggunakan alfa 10%, maka curvature-nya menjadi signifikan. Artinya ada kelengkungan, ada ketidaklinieran respons. Hanya sampai di situ saja yang bisa dideteksi. Kita tidak bisa mengukur suku kuadratiknya. Saya hanya bisa mengecek apakah datanya linear atau tidak. Oke. Baik, jadi dengan demikian kita sudah membahas dua fitur dari percobaan dua pangkat K, yaitu percobaan dua pangkat K tanpa replikasi dan percobaan dua pangkat K dengan tambahan tempuhan titik tengah. Oke, sampai jumpa di segmen video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.